Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jawarul Ansori, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Kali ini saya akan membahas judul yaitu efektivitas konseling individual terhadap kecanduan game online dalam matkul metode penelitian. Langsung saja kita akan membahas yaitu latar belakang. Pertama, mari kita membahas yaitu kecanduan. Kecanduan adalah satu kondisi yang membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap suatu hal. Biasanya hal ini merujuk pada rasa suka yang terlalu dan didorong oleh keinginan kuat atau kegemaran terhadap satu hal. Seseorang yang mengalami kecanduan biasanya tidak akan memiliki kendali atas apa yang ia lakukan, konsumsi atau gunakan. Hal itu kemudian berkembang menjadi sebuah kecanduan. Bagian yang selanjutnya yaitu definisi. Menurut Harvard pada tahun 1989, kecanduan tidak hanya terhadap zat saja, tapi juga aktivitas tertentu yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan dampak negatif. Griffiths et al. 2008 menyatakan bahwa kecanduan merupakan aspek perilaku yang kompulsif, adanya ketergantungan dan kurangnya kontrol. Koper pada tahun 2000 berpendapat bahwa kecanduan merupakan perilaku ketergantungan pada suatu hal yang disenangi. Individu biasanya secara otomatis akan melakukan apa yang disenangi pada kesempatan yang ada. Orang dikatakan kecanduan apabila dalam satu hari melakukan kegiatan yang sama sebanyak 5 kali atau lebih. Kecanduan merupakan kondisi terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak mampu lepas dari keadaan itu. Individu kurang mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan tertentu yang disenangi. Seseorang yang kecanduan merasa terhukum apabila tak memenuhi hasrat kebiasaannya. Yang selanjutnya yaitu bagian dari sebab. Dalam Detria 2013, terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kecanduan game online pada anak. Faktor internal yang menyebabkannya yaitu 1. Keinginan yang kuat dari diri remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online. Yang kedua, ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya juga menjadi penyebab timbulnya kecanduan terhadap game online. Yang ketiga, rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah atau di sekolah. Yang keempat, kurangnya self-control dalam diri siswa, sehingga siswa kurang mampu mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari bermain game online secara berlebihan. Yang selanjutnya itu faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kecanduan game online pada remaja. Yang pertama yaitu lingkungan yang kurang terkontrol, karena melihat teman-temannya yang lain banyak yang bermain game online. Yang kedua yaitu kurang memiliki hubungan sosial yang baik, sehingga siswa memiliki alternatif bermain game sebagai aktivitas yang menyenangkan. Yang ketiga, harapan orang tua yang melambung terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus atau les, sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. Yang selanjutnya yaitu dampak. Dampak seseorang yang mengalami kecanduan terhadap video atau permainan berbasis internet atau game online sangat besar. Seseorang yang mengalami adiksi game online akan mengalami keluhan secara fisik dari sisi kesehatan. Seringkali seseorang yang sudah kecanduan game online mengalami gangguan tidur sehingga mempengaruhi sistem metabolisme tubuhnya, sering merasa lelah, kaku leher dan otot hingga carpal tunnel syndrome. Selain itu, kecenderungan sedentary life dan memprioritaskan bermain game dibandingkan aktivitas utama lainnya, misalkan makan, membuat para pecandu game online mengalami dehidrasi, kurus atau bahkan sebaliknya obesitas, dan berisiko menderita penyakit tidak menular, misalnya penyakit jantung. Dalam kasus-kasus tertentu kecanduan judi online, dampak kerugian ekonomi juga cukup besar.
Adapun perlu diketahui bahwa WHO telah menetapkan kecanduan game online atau game disorder ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Disease atau ICD sebagai penyakit gangguan mental disorder. Dalam versi terbaru ICD-11, WHO menyebut bahwa kecanduan game merupakan disorder duo atau addictive behavior atau gangguan yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Dalam penelitian saya sudah membaca beberapa jurnal, yaitu dalam data perusahaan Vertison, CNN Indonesia 2020 menyatakan presentasi pengguna game online selama pandemik mengalami peningkatan yang signifikan. Verizon mencatat pengguna video game meningkat 75% selama jam sibuk. Verizon mengatakan peningkatan terjadi karena ratusan juta orang diimbau untuk berada di rumah. Maka dari itu banyak yang menggunakan waktu luangnya untuk bermain game di rumah. Melansir TechCrunch CNN Indonesia 2020, plat distribusi game Steam mencatat rekor pengguna game dengan lebih dari 20 juta pengguna pada 16 Maret 2020. Jumlah tersebut tanpa dukungan rilis game baru yang pada umumnya mendorong kenaikan pengguna. Presentasi pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat, di antaranya mobil phone 96%, smartphone 94%, non-smartphone mobil phone 21%, laptop atau komputer desktop 66%, tablet 23%, konsol game 16%, hingga virtual reality device 5,1%. Data tersebut di atas perlu untuk menjadi perhatian di kalangan akademisi dan praktisi pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling, agar dapat memformulasikan pelaksanaan layanan yang sesuai dengan maraknya penggunaan game online di Indonesia. Karena salah satu konsekuensi dari maraknya game online adalah kecanduan game online. Dalam hal ini, kami sudah merumuskan masalah, yaitu bagaimana proses teknik konseling individual terhadap kecanduan game online. Tujuannya adalah mengetahui dan bisa menjelaskan proses konseling individual terhadap kecanduan. Untuk daftar pustaka yang sudah saya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya dalam penyampaian maupun kurang lengkapnya data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.